Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak Sekolah Minggu. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Guru Ayub. Selamat pagi Ibu Guru Yudit. Ya, bagaimana kabarnya? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Ya, kita bersyukur buat pagi ini. Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan untuk datang memuji dan memuliakan namanya. Ya, mari silakan berdiri. Ayo berdiri, kita menyanyi kasih Yesus manis dan indah. Kita mulai ibadah kita. Tuhan ada bersama dengan kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, silakan duduk kembali. Ya, saat ini kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita, baik kita yang masih sering tidak dengar-dengaran perintah orang tua, masih sering ganggu kakak dan adik di rumah. Mari lipat tangan, tutup mata, ikuti apa yang Ibu Guru katakan. Kita mulai. Tuhan Yesus, kami bersalah. Ampuni kami Tuhan. Amin. Ya, karena kita telah mengakui dosa kepada Tuhan, mari kita mendengarkan berita anugerah dari Efesus 1 ayatnya yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum itu kita menyanyi kitab suci hartaku. Kepada Ibu Guru Restu dengan kasih dipersilakan. Ya, anak-anakku yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Mari duduk tenang, mari siapkan Alkitabnya. Sebelum itu, kita mau minta pertolongan sama Tuhan
supaya kita bisa mengerti maksud firman Tuhan. Mari lipat tangannya. Mari lipat tangan, ikuti Bu Guru berdoa. Alkitab itu benar. Kami siap mendengar. Tuhan tolong kami mendengar. Amin. Ya, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Mari dengarkan baik-baik ya. Pada saat itu, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang ada di kota Yeriko. Kota Yeriko ini adalah kota yang sangat terkenal di Israel. Pada saat itu, Yesus datang ke kota Yeriko untuk memberitakan firman Tuhan, untuk datang menceritakan firman Tuhan. Banyak sekali orang yang datang ingin mendengar dan melihat Tuhan Yesus. Pada saat itu juga, di pinggir jalan kota Yeriko, ada seorang buta tidak bisa melihat. Namanya adalah Bartimeus. Bartimeus ini dia sangat miskin, tidak punya apa-apa. Setiap hari Bartimeus hanya duduk, datang, minta-minta sama orang-orang yang berada di sekitarnya. Bartimeus ini tidak bisa bekerja karena matanya buta, tidak bisa melihat. Pada saat itu juga, akhirnya Tuhan Yesus dan murid-muridnya sudah mau keluar dari kota Yeriko. Banyak sekali orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Saat itu juga Bartimeus mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus sedang berjalan keluar dari kota Yeriko. Bartimeus sangat senang mendengar kabar itu. Dia tahu bahwa Yesus adalah seorang yang penyelamat, bisa menyembuhkan dari segala macam penyakit. Bartimeus mau segera ketemu sama Tuhan Yesus. Tapi Bartimeus bingung. Sangat banyak orang, dia tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Sangat sempit jalannya pada saat itu. Bartimeus memiliki akal. Dia mau berteriak sekuat-kuat mungkin, sekeras-keras mungkin. Akhirnya karena Bartimeus mau bertemu Tuhan Yesus, mau disembuhkan oleh Tuhan Yesus, Bartimeus berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tetapi orang-orang yang di sekitar situ marah-marah, menyuruh Bartimeus untuk diam. Katanya Bartimeus itu sangat ribut, mengganggu saja. Tetapi Bartimeus tidak putus asa, tidak menyerah. Sekali lagi dia berteriak, mau bertemu dengan Tuhan Yesus. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Akhirnya, hal yang dilakukan Bartimeus tidak sia-sia. Yesus akhirnya mendengarkan Bartimeus yang berteriak. Yesus menyuruh orang lain untuk segera memanggil orang yang berteriak itu, yaitu Bartimeus. Akhirnya Yesus dan Bartimeus bertemu. Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apa permintaanmu, Bartimeus?" Jawab Bartimeus, "Aku mau sembuh, Tuhan. Mataku ini buta, aku tidak bisa melihat. Sembuhkanlah aku." Karena kasihnya Tuhan Yesus, karena cintanya Tuhan Yesus, kebaikan, kemurahannya Tuhan Yesus, akhirnya dia mengatakan kepada Bartimeus, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga mata Bartimeus yang tidak melihat akhirnya bisa melihat. Saat itu Bartimeus sangat senang, sangat bersuka cita, sangat bersyukur. Dia memuji-muji nama Tuhan, dia bernyanyi untuk Tuhan, dia meninggikan nama Tuhan karena kebaikan Tuhan sudah menyembuhkan Bartimeus.
Sama seperti kita anak-anakku, kalau kita dalam kesusahan, kalau ibu guru juga dalam kesusahan, pasti kita minta tolong sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan Juru Selamat kita. Amin firman Tuhan. Ya, anak-anakku yang terkasih, pembacaan kita pada saat ini, ayo mari siapkan Alkitabnya, terambil dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Markus pasal 46 sampai ayatnya yang ke-52. Silakan diberi tanda. Nanti ibu guru baca ayat 51 sampai 52. Nanti bisa minta tolong sama orang tua atau kakek neneknya untuk bantu baca dari awal sampai akhir. Saat ini ibu guru mau baca ayat 51 sampai 52. Mari dengarkan Markus 10 ayat 51 sampai 52. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin firman Tuhan. Ya, meresponi cerita Alkitab yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini, kita menyanyi betapa dalamnya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Ya, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Mari mempersiapkan uang persembahannya dengan baik. Sambil pundi persembahan kita jalankan, kita menyanyi Ku Beri Persembahan. Ya, anak-anakku yang terkasih, ada beberapa informasi yang akan Ibu Guru sampaikan. Khususnya minggu ini kita bersuka cita, kita bergembira karena pelaksanaan Pekan Anak Gereja Toraja tahun 2021 dan hari ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja yang ke-66 akan dilaksanakan minggu ini. Jadi kita dibawa tuntunan tema Anak yang Setia. Temanya Anak yang setia. Jadi untuk anak-anakku yang terkasih, meskipun pelaksanaan Pekan Anak tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kita dalam suasana pandemi COVID-19, kita harus tetap bersyukur, bersuka cita, karena masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk mengikuti Pekan Anak tahun ini.
Ya, untuk informasi yang pertama itu, untuk pelaksanaan Pekan Anak Gereja Toraja akan dilaksanakan mulai hari ini tanggal 21 sampai tanggal 28, sampai hari Minggu yang ke depan. Jadi pelaksanaannya selama 1 minggu. Jadi nanti Bapak Ibu gurunya akan mengirimkan berupa video melalui WhatsApp. Jadi Bapak Ibu juga orang tua yang di rumah mohon bimbingan dan arahannya untuk memperhatikan anak-anak kita supaya anak-anak bisa mengikuti pelaksanaan Pekan Anak Gereja Toraja ini. Jadi untuk anak-anakku semuanya, mari mempersiapkan diri, mari mempersiapkan semuanya, mari menyerahkan pelaksanaan Pekan Anak Gereja Toraja dan hari ulang tahun sekolah minggu yang ke-66. Mari semuanya siapkan dirinya, mari semuanya siap-siap, oke? Sekian informasi dari Ibu Guru, sampai jumpa. Ya anak-anakku yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama doa syafaat. Nanti kita sambung dengan doa Bapa kami ya. Mari lipat tangannya, mari tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekolah minggu, boleh memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah sungguh sangat baik. Tuhan Yesus, saat ini kami juga sudah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk teman-teman kami yang mungkin ada ulang tahun. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, teman-teman kami boleh bertambah usianya. Biarlah Tuhan selalu berkati mereka di dalam pertumbuhan mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan. Tuhan Yesus, biarlah juga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, untuk kakek, opa dan oma. Tuhan Yesus berkati semua keluarga, berikan kekuatan, kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia yang saat ini masih dalam COVID ya Tuhan, biarlah Tuhan memberikan segera pemulihan, biarlah COVID ini segera hilang. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya anak-anak Tuhan, kita harus selalu mengasihi orang tua, mengasihi sesama, terlebih kepada Tuhan. Menutup ibadah kita pada pagi hari ini, silakan berdiri. Silakan berdiri. Ayo kita berdiri, kita menyanyi Yesus mengasihi saya. Ya anak-anakku yang terkasih, masih tetap berdiri, kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Tuhan menyayangi engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Sekian untuk ibadah hari Minggu kita pada saat ini.
Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu selanjutnya.